Isra Mi'raj dengan perjalanan bahwa Nabi melihat ke neraka, melihat ke surga, kemudian lihat ada dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada. Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa tidak ada konsep tentang perjalanan waktu, sebenarnya dalam seluruh tafsir tentang Isra Mi'raj. Jadi gini, Isra Mi'raj dengan perjalanan bahwa Nabi melihat ke neraka, melihat ke surga, kemudian lihat ada dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada. Di dalam Quran itu hanya ada penjelasan tentang bahwa Nabi Muhammad itu melakukan Isra dan Mi'raj. Tapi apa yang terjadi di sana dijelaskan dalam banyak sekali hadis yang tercecer. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj ini, sebenarnya pengen juga saya sampaikan bahwa di sini ada perubahan kecenderungan umat. Jadi umat Islam generasi awal itu ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, itu berpikir soal keajaiban yang luar biasa. Ini soal fantasi gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang agama adalah fiksi dan sebagainya, kisah Isra Mi'raj itu benar-benar dipahami, bukan fiksi ya, tapi dipahami oleh masyarakat kuno itu benar-benar sebagai fiksi. Gimana ceritanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan, kemudian bertemu dengan orang-orang di zaman dulu, kemudian bertemu dengan ketemu surga dan neraka dan sebagainya, dan ini adalah salah satu kisah yang paling inspiratif. Saking inspiratifnya sampai umat-umat dari agama lain mengikutinya. Jadi yang pernah saya sampaikan juga misalkan salah satu yang paling terkenal itu adalah lukisan Inferno. Dante Alighieri. Nah, Dante Alighieri itu ngambilnya dari Isra Mi'raj. Makanya dia ke bawah bertemu ditemani oleh Virgil. Virgil itu Jibril. Ya, dan lain sebagainya lah. Dan ada pengakuannya memang sebenarnya di situ. Dan itu jadi ada Devil May Cry yang Dante juga, itu juga sebenarnya mulai dari situ. Tetapi itu benar-benar sangat imajinatif dan sangat inspiratif. Tapi yang sangat unik di situ adalah tetap tidak ada konsep tentang perpindahan waktu. Tidak ada, karena misalkan Nabi melihat neraka yang ada banyak orang di situ dan surga yang ada banyak orang di situ dan apa dan sebagainya. Di situ, dari berbagai tafsir, dari seluruh yang pernah dibaca, itu tidak pernah digambarkan Nabi ke masa depan atau ke masa lalu. Tidak. Di situ, ini gambaran neraka, gambaran surga. Jadi itu adalah penggambaran. Jadi realitasnya tetap realitas waktu itu juga. Sekali lagi, bukan berarti ruang dan waktu itu tidak bisa digoyang gitu. Cuman pada waktu itu konsepsinya, kita belum manusia zaman dulu itu belum bisa memahami secara konseptual dan secara akumulatif bahwa ada bentuk yang seperti itu. Kalau mungkin ada orang yang berfantasi atau berimajinasi bisa itu, ya mungkin ada. Kita juga kan sering membayangkan, seandainya dulu begini gitu ya. Tapi kan itu hanya sekedar istilah seandainya. Dan kita tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah realitas yang mungkin bisa terjadi gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Jadi termasuk juga dalam cerita Isra Mi'raj, silahkan koreksi jika saya salah, tapi saya tidak pernah menemukan ada satupun tafsir yang menjelaskan bahwa itu bukan sebuah gambaran. Itu selalu dijelaskan bahwa gambaran neraka seperti ini, gambaran surga seperti ini. Bukan nabinya pindah ke masa depan gitu, dan melihat neraka seperti apa. Jadi tidak ada penjelajahan waktu. Iya, konsep-konsepnya kita belum nemu. Konsep-konsepnya baru kita nemu kemarin, gara-gara internet itu, dan internet muncul gara-gara apa? Ya gara-gara relativitas atau hukum relativitas yang dikemukakan oleh Einstein. Itu. Jadi mungkin aja ya gambaran surga dan neraka itu sebetulnya real time. Ya, bisa aja. Dan kalau dan gini, kalau misalkan mau dikembangkan lagi ke dunia filsafat misalkan ya, dan filsafatnya kita pahami sebagai yang sekarang kita pahami gitu ya. Kan kalau tadi itu yang di awal itu, kalau Big Bang itu berarti kita tidak boleh atau tidak bisa bertanya tentang apa yang terjadi sebelum Big Bang, maka kita juga seharusnya tidak mungkin bisa bertanya tentang apa yang terjadi setelah kiamat. Oh, betul. Karena sudah tidak ada ya, semuanya. Sudah selesai. Sudah jadi itu masuknya sepenuhnya masuk pada ranah kepercayaan. Kan ya. Awal tuh akhir ya. Yang tadi itu. Bisa aja itu dikatakan sebagai time traveling, tapi sebenarnya konsep dasar dari Ashabul Kahfi itu
atau di dunia Kristen itu 7 orang tidur, yang memang 2-3 episode berikutnya akan dibahas di channel saya. Clickbait. Ya, apakah itu time travel? Menarik kalau misalkan itu mau disebut sebagai time travel. Tapi konsepnya jelas itu bukan. Karena apa? Karena dia disebutkan tidur 309 tahun. Nah, itu udah waktu kan? Udah nggak ada ceritanya soal waktu terhenti atau gimana. Dia hanya dijelaskan dia tidur dalam waktu yang lama, tapi tubuhnya diawetkan entah bagaimana caranya. Begitu kan ya? Jadi sebenarnya itu bukan time travel. Tapi kalaupun misalkan itu dianggap sebagai time travel, itu juga sebenarnya menarik. Dan bisa aja kita masukkan itu ke dalam bagian dari time travel. Kenapa? Karena konsep kita dalam memahami cerita itu bisa macam-macam. Termasuk juga kalau misalkan akan gitu, itu menarik. Itu bisa aja kita anggap sebagai bagian dari time travel, walaupun sudah ada pembatalan dengan adanya rentang waktu tadi yang di situ disebutkan. Begitu. Hatur nuhun Kang. Ini tambahan buat video saya berikutnya. Mungkin kayak Kapten Amerika ya, waktu di S-kan, 70 tahun. Itu bukan time travel kan? Bukan, tapi dianya yang beku, waktunya tetap berjalan. Ya. Jadi Kapten Amerika adalah versi Ashabul Kahfi. Versi Marvel. Ya benar ya? Ya, betul. Dah ya. Bagaimana waktu dibagi-bagi saya enggak. Mau katanya? Enggak, ini masih ada. Iya. Ngomong-ngomong soal dejavu, tadi saya tuh pengen berdiri, kenapa enggak? Ngomong-ngomong soal dejavu, sebenarnya ada penjelasan yang sangat sederhana dan tidak usah jauh-jauh. Ini terkait dengan pelajaran biologi kita, biologi. Ini terkait dengan memori kita atau yang disebut sebagai false memory. Kalau misalkan di sekarang itu banyak orang-orang di teknik yoga atau apa gitu yang memberikan penjelasan kepada para pengikutnya, kita ikut misalkan past life regression. Nah itu sebenarnya memasukkan false memory atau memori palsu. Dan kita sangat mungkin untuk bisa menghasilkan memori palsu. Bukan hanya mungkin, tapi kita pasti. Nah, apa hubungannya dengan dejavu? Gini nih. Oh, ini boleh dihapus ya? Boleh. Dihapus. Ini sel otak. Anggaplah sel otak. Kita menyimpan memori di sini. Misalkan menyimpan memorinya itu adalah pada suatu hari saya makan batagor. Pada suatu hari saya simpan di sel yang ini. Saya makan batagor di sel yang ini. Pedas banget di sel yang ini. 3 sel digunakan untuk menyimpan satu memori. Anggaplah begini ya. Anggaplah. Ya aslinya nggak begini. Anggaplah begini. Nah, si sel itu dalam kurun waktu tertentu pasti akan mati. 128 hari, ya tergantung selnya, ada yang ya setengah tahun dan sebagainya ada. Nah, ini mati. Nah, ketika dia mau mati, dia harus pindahkan ke sel baru yang baru terbentuk. Nah, proses pemindahan ini itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ingat-ingat. Kalau kita tidak ingat-ingat, kita lupa. Jadi, bagian terbesar dari kehidupan kita sebenarnya kita lupakan. Karena apa? Karena si usia dari sel yang menyimpan memori ini, pas dia mati, dia membawa memorinya, membawa ingatannya. Hilang. Itu pula alasan kenapa kita tidak mengingat apa yang terjadi waktu bayi. Karena semuanya sudah terhapus waktu digantikan. Nah, kalau diingat-ingat, maka si sel ini berusaha untuk mentransfer apa yang dia simpan ke sini. Tapi proses transfernya itu sebenarnya tidak mungkin sempurna. Ya, jadi ini misalkan 100%, jadi tinggal 80%. Ini kemudian pindah lagi, nanti dia mau mati, pindah lagi. Jadi tinggal 70% dan seterusnya sampai habis. Kalau diingat-ingat, dia pindah lagi. Kalau dilakukan, dia akan tambahan satu pengalaman waktu dia melakukan itu tetap ada di sini. Sehingga
Kalau mau mengingat-ingat, kita harus melakukan itu lagi. Jadi, saya mau ngajar pelajaran PKN. 10 tahun kemudian, saya masih bisa ngajar itu ke anak-anak. Materinya sama, kok masih diingat. Kan guru-guru yang senior biasanya udah buang buku ya. Udah nggak, udah kayak gitu kan. Ya, karena Udah dia sakti. melakukannya berulang-ulang. Jadi, ketika si memorinya sudah terkikis atau habis atau apa semacam itu, dia ditambah dengan memori baru. Nah, apa yang dimaksud dengan deja vu dalam konteks ini? Yang dimaksud dengan deja vu itu adalah si memori kita ini tinggal sedikit, katakanlah 50%, 30%, 20%, karena itu nggak penting. Ingat, nggak penting sehingga nggak bisa diingat, jadi hampir dilupakan. Tapi di masa waktu tertentu, ketika ada gejala yang sama, yang mirip, kita memasukkan pengalaman yang mirip tadi itu ke dalam memori yang dulu sudah terjadi. Jadi, saya ngomong di sini sekarang. Saya lupakan karena nggak penting. 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, saya bicara di depan seminar semacam ini dan penontonnya kayak gini. Kok mirip kayak dulu? Bukan, memori yang dulu ditambah dengan pengalaman, persepsi yang ada hari ini. Jadi itulah yang namanya Deja vu. Jadi sederhana sebenarnya penjelasannya terkait dengan ini. Kalau misalkan memang ada para ilmuwan yang terlalu banyak berspekulasi. Wajar karena ilmuwan-ilmuwan sekarang itu sedang berusaha untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian banyak di antara mereka yang berspekulasi, misalkan menjelaskan yang tadi itu, bahwa deja vu itu sebenarnya adalah persinggungan antara kita di dunia ini dengan kita di dimensi yang lain, di multiverse yang lain. Padahal multiverse itu secara sains tidak terbukti. Itu hanya yang tadi itu. Satu-satunya cara untuk bisa membongkar paradoks kakek adalah dengan memunculkan gagasan tentang multiverse. Aslinya sih nggak mungkin itu multiverse gitu. Tapi paradoks kakek bisa dijelaskan dengan itu. Makanya itu menjadi sangat menarik. Nah, para ilmuwan kemudian menjelaskan ada kemungkinan, saya lupa nama ilmuwannya itu siapa ya, Bintang Halimah gitu, Sulaiman. Nah, dia menjelaskan bahwa deja vu itu adalah ketika diri kita di dimensi ini bersinggungan dengan diri kita di dimensi yang lain yang memiliki pengalaman yang agak berbeda. Gitu. Tapi aslinya sih penjelasannya sesederhana ini. Ya. Kalau menurut agama, deja vu itu reinkarnasi. Oh, kalau gini, oke. Ya. Saya lupa tadi kalau misalkan pertanyaannya di dalam agama ya. Reinkarnasi itu menjadi satu istilah yang kokoh itu sejak Siddhartha Gautama. Jadi walaupun konsepsinya sudah diperkenalkan dalam tradisi Hindu dan Buddha, tapi itu sebenarnya adalah konsepsi yang tidak terlalu dalam Hindu, tapi tidak terlalu terikat dengan karma. Menjadi terikat dengan karma dan samsara itu sejak Siddhartha Gautama. Nah, dari situlah kemudian ada orang yang mencoba untuk menghubungkan ini dalam tradisi Hindu Buddha ya. Ada orang yang mencoba menghubungkan bahwa deja vu itu adalah memori kita yang terdahulu. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat deja vu kita, itu sebenarnya sok ingat-ingat ya. Kan kalau dalam konsep reinkarnasi bahwa deja vu itu misalkan bukti bahwa itu adalah reinkarnasi gitu ya. Kemudian semua di antara kita pernah deja vu kan? Ya. Tapi deja vu-nya itu pasti ngingetin tentang kehidupan yang sekarang, ya. Bukan pas masa apa gitu. Jadi sebenarnya itu tidak, cuman itu memang menjadi salah satu argumentasi. Ya silahkan mau percaya mau enggak, itu bukan hak dan urusan saya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau mempercayainya, ya itu adalah salah satu argumentasi yang menjelaskan bahwa reinkarnasi itu ada. Kalau misalkan dalam Hindu dan dalam Buddha dan orang-orang yang memang percaya New Age yang percaya seperti itu. Kalau misalkan di dalam Islam, kita tidak mengenal adanya deja vu dan tidak ada penjelasan terkait deja vu. Cuman ada beberapa mufasir yang kemudian memberikan penjelasan orang-orang yang seperti itu. Jadi misalkan dikasih penggambaran, dikasih hidayah, dikasih apa, dan lain sebagainya. Gini ya, jujur kita sampai sekarang menemukan banyak sekali fenomena-fenomena psikologis yang kita belum pahami itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini pun itu sebenarnya adalah
secara sains begitu, tetapi sains pun sebenarnya belum bisa memasukkan lebih detail lagi. Bahkan yang paling sederhana gini, para ilmuwan belum bersepakat sekarang kenapa kita tidur. Apa faedahnya tidur? Apakah tidur itu beristirahat? Otak kita full nyala di situ. Bahkan lebih aktivitasnya itu lebih kuat daripada waktu kita sadar. Jadi itu bukan buat istirahat, jadi buat apa? Sampai sekarang para ilmuwan itu kan yang sederhana tidur. Kalau di Javu kan itu udah lebih kompleks gitu ya. Penjelasannya kayak gini, tapi kalau misalkan mau secara sains kita susah. Kalau misalkan menurut kepercayaan ada keyakinan masing-masing yang bisa menjelaskan itu di luar wewenang saya untuk membenarkan atau menyalahkan. Ya. Tidur itu pembaruan sel. Apa? Enggak, kita bangun aja sel-sel ganti terus. Iya. Tapi sebenarnya sih dari segi bahasa sudah dikasih clue. Déjà vu itu bahasa Prancisnya déjà, sudah, vu melihat, sudah melihat. Jadi sebetulnya mengalami sesuatu yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Itu. Déjà vu itu vu. Vu itu bentuk past tense dari voix dalam bahasa Prancis ya. Iya, Ya, linguistik. S1 saya bahasa Prancis. Ya. Itu ada duit 5.000. Iya itu ada duit dulu. Itu beneran. Iya. Jatuh. Dia nggak percaya sama saya. Iya. Memang. Nanti rukun imannya menambah kalau percaya.